Kalau tahap awal mah begini, di testing aja. Siapa tahu yang tadinya mau beli asbak kaca, terus lihat iklan kita, jadi berpindah haluan menjadi pengen beli asbak stainless. Yang jelas iklan kita telah tayang ke pencarian mereka. Untuk tahap awal jadi kita ngenilainya ini dulu, bagaimana sebisa mungkin iklan kita itu dilihat sebanyak-banyaknya. Ini kan 2300, biaya segini, ini usahakan tingkatkan terus ininya, views-nya dilihatnya. Nah, kalau dari kata kuncinya yang sedikit dan tidak mau meningkat, itu bisa diakalin salah satunya dengan penambahan. Hanya salah satu saja itu ya. Teknik lainnya banyak banget. Supaya mendapat impresi dulu. Karena iklan baru kita juga nyadar diri. Impresinya lagi susah-susahnya. Untuk bergerak naik ke atas itu sangat seret. Coba cek hari ini real time. Nah, real time itu kan hari ini sudah baru dilihat 86. Klik 1, persentase kliknya ini, biayanya ini. Nah, jumlah kliknya ini tuh pada jam 2 dini hari, malah jam-jam ini belum ada pergerakan lagi. Ini juga PR juga ya untuk memperbaiki kinerjanya. Coba kita sesuai rekomendasi semua dulu. Satu, 2, 3, 4, 5 belum bekerja bro. 6, ini yang baru semua ya. Ada yang baru, ada yang lama, campur. Nah, ini dia bidnya turun merah 8,3. Ini sudah ada penjualan 2. Nah, yang sudah ada penjualan 2 ini kita catat dan kita perlakukan berbeda dari kata kunci lainnya. Jangan dihapus dulu gitu ya nanti. Coba gulir ke hari kemarin ini ya, biayanya dia. Kata kunci mana yang gede ngabisin biaya. Kita cek juga di sini. Nah, ini dia ya. Si asbak ini menghabiskan biaya 1.800 sekian. Sementara si asbak rokok unik 1.200 sekian. 1.200 pas ya. Lalu dia menghantarkan ke penjualannya itu sampai di mana dan efektivitasnya segimana. Kok produk terjual kagak ada sih? Oh, ini dia ya. Ini kita sortir dulu biar ke atas. Ke atas malah ke bawah sih. Ke atas bor. Oh, kagak mau ke atas sih. Oh, ini dia ya. Si ini, si asbak rokok unik. Asbak rokok unik tuh kan loncat-loncat tapi ada korelasi nyambung relevan. Kalau mau dibikin SKU baru, nanti langsung bikinnya asbak rokok unik. Jangan kayak ini lagi formasinya. Nah, sementara si Shopee itu sudah menyatakan bahwa kata kunci asbak rokok unik itu relevan untuk produk kita. Begitu kira-kira.
sehingga si asbak rokok ini kalau dia memerah perlu segera antisipasi biar tidak merah dia dilihatnya, posisinya juga tidak naik tidak turun, ada di peringkat 5. Kemarin ini ya, kemarin coba hari ini bakal masih sama merah juga. Oh, hari ini ada minus 4, ini minus 94%, ini minus 75%, walaupun CTR nya plus 320, tapi si 320 plus ini sangat mengkhawatirkan gitu ya, yaitu jumlah kliknya cuma 1 dari impresi 12, dan angka ini belum cukup untuk kualitas sebuah iklan. Ini harus dinaikkan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menaikkan bid ini. Coba kita gulir dan naikkan sampai 100% kalau kita berani. Kalau kita berani dan harganya murah. Dengan harapan si merah ini segera menghijau kembali. Tujuannya mudah-mudahan tepat tertolong. Inilah iklan yang dimaksud iklan fokus itu. Jadi kita ngelolanya 1 dulu, 2 dulu gitu, tidak terlalu banyak, sehingga tidak kerepotan dalam memantau kinerjanya. Dan anggaran pun mungkin kalau teman-teman punya keterbatasan di dana iklan tidak akan terlalu banyak terbuang untuk testing sampai dapat penjualan. Jadi kalau di total biaya iklannya itu si produk ini baru habis 7.500 semenjak dia pertama ngiklan itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan terkait cara mengoprek ini? Kalau ada pertanyaan silahkan dilempar aja di kolom komentar. Oh ini ya, untuk pertanyaan ini sudah terjawab semua. Saya pasang banyak kata kunci dari prediksi pertama, dari prediksi 2, dari data iklan banyak. Mana lagi? Ke Abi di Tasik, di Ciamis ayeuna di Tasik ke base camp. Ya, oke, sudah. Oh iya, asbaknya, asbak ini nggak tahu saya atau untung berapa. Saya punya orang yang jelas untuk awal-awal. Ini juga strategi ya. Strategi untuk dapat penjualan pertama, kita kalaupun jual modal dulu itu nggak masalah.
Misalnya kita belanjanya 2.500 ya asbak ini, kita jual segitu dulu aja nggak apa-apa, asal dapat reputasi dulu. Nah, ini juga strategi untuk penjualan pertama itu jangan mahal-mahal dulu. Nanti setelah banyak terjadi penjualan, boleh dinaikin pelan-pelan saja. Nah, cara naikinnya juga, kalau tidak mungkin di SKU ini, bikin SKU baru dengan data-data yang didapat dari iklan, itu akan lebih bagus. Oh ini ya spesifik kalau dari awal sudah cukup kuat dan mampu dites menghantarkan ke penjualan, boleh langsung. Gimana, tergantung gimana si dia kata kunci itu, bervolume berapa, popularitinya, tingkat popularitasnya tinggi atau enggak gitu. Kalau tingkat popularitasnya tinggi setelah di set beberapa saat dan menunjukkan kinerja yang terlalu agresif, ya ketika itu juga langsung setting ke spesifik. Berarti kinerjanya bagus. Kalau dibiarkan di luas tentu akan terjadi keboncosan di sana. Kalau dalam contoh real ini, ketika saya pasang asbak, ini kan dia baru ini ya, memang dia penghantar impresi tertinggi itu. Cuman dari budget dia belum boros, belum dikatakan boros lah. Ini cuma habis 5.000 dia. Walaupun belum ada penjualan di sini, tapi iklan kita setidaknya tayang dulu banyak orang. Ke banyak orang dia memicu terjadi interaksi iklan gitu. Nah, karena di algoritma Shopee itu semakin banyak iklan interaksi, semakin banyak diklik, Shopee menilai bahwa iklan kita layak diprioritaskan nantinya. Karena Shopee dapat keuntungan dong dari kliknya itu. Nah, jadi Shopee itu untuk memprioritaskan iklan seseorang itu, karena dia bisnis juga, ya harus yang iklannya banyak diklik orang. Nah, makanya kita selaku pengiklan harus peka. Jangan memaksakan kata kunci yang iklannya tidak diklik-klik orang, karena iklan kita tidak tayang prioritas. Walaupun tayang, ya tayangnya di mana. Itu juga seni memahami iklan juga ya. Nah, biarkan si asbak ini diklik sebanyak-banyaknya orang dulu. Adapun penjualan terjadi atau enggak itu hal lain yang nomornya kesekian gitu. Kan di awal kita nerbitin iklan, apalagi toko baru ini, untuk dapat impresi segini aja susahnya minta ampun. Beda kayak toko yang sudah lama, yang sudah punya reputasi, itu ceritanya akan berbeda ketika dipasang si kata kunci asbak. Oke, pertanyaannya bagus. Silahkan yang lain selagi saya belum tutup live-nya. Oh, SKU itu judul ya. SKU itu singkatan dari Stock Keep Unit. Kalau dalam istilah kitanya judul per produk. Nah, kalau misalnya si asbak ini sudah ditesting di iklan dan sudah menghabiskan sedemikian banyak rupiah yang digelontorkan untuk testing, maka implementasi untuk scale up itu salah satunya adalah dengan pembentukan SKU baru. Oh, nanti dites lagi antara yang ini sama SKU baru, bagus yang mana kinerjanya gitu. Kalau bagus yang baru di harga yang lebih tinggi, tentu yang ini di stop iklannya, biarkan dia berjalan sesuai
organik saja gitu, karena sayang sudah ada reputasinya. Nah, kalau yang mau digas misalnya SKU baru dengan format baru, ramuan baru, gaya penulisan judul baru, deskripsi baru, gambar beda, baru, jangan gambarnya sama. Kasih value-nya baru, ya. Kalau kita naikin harga tentu harus diiringi dengan kualitas. Nah, kualitas itu salah satunya berbentuk nilai lebih yang kita tawarkan ke customer. Kemarin ada yang tanya gini kan, apakah konten di Shopee itu penting gitu kan, sementara yang dia pahami mungkin konten itu hanya di periklanan lain saja. Ya sama-sama penting gitu ya. Jadi mohon maaf ini untuk penanya yang kemarin, saya nyatakan dan harus saya jelaskan lebih detail bahwa di setiap platform periklanan itu konten memahami peran yang sangat besar gitu. Kalau kontennya bagus, ya iklannya juga untuk suksesnya lebih tinggi daripada konten yang jelek. Nah, konten itu implementasinya atau realnya pada si marketplace termasuk di Shopee itu bisa berbentuk judul, berbentuk deskripsi, berbentuk foto produk yang menarik, unik, dan memiliki daya saing, daya tarik, daya jual, dan seterusnya. Juga konten itu bisa berbentuk harga, ya harga yang kompetitif, dan konten juga bisa berbentuk hashtag dan juga bahkan file name untuk mendongkrak SEO-nya. Singkat kata, konten itu adalah satu kesatuan yang tertuang dalam judul-judul di toko kita yang dioptimalkan. Itu. Jadi kalau teman-teman mengatakan konten itu tidak penting, itu salah besar gitu ya. Di setiap media periklanan manapun konten itu penting banget. Cuman beda tempat, beda cara, beda gaya penuangan. Bahkan untuk ini pun, ini saya akui konten saya ini masih jelek karena polos, tidak ada apa-apa di sini. Ini seharusnya dikasih semacam tulisan-tulisan apa gitu ya. Karena repot banget, bikin konten. Tim editingnya ini kerepotan kalau harus bikin banyak produk dan satu-satu harus ditelisik, dikasih foto-foto yang bagus gitu, yang optimal. Nah, rencananya ke depan kalau bikin lagi SKU baru, ininya tentu lebih diperbaiki lagi biar ini CTR-nya naik, ini CTR presentasi klik. Nah, ini berkaitan dengan konten ya, yang tadi saya bilang keseluruhan dari penawaran yang kita tuangkan dalam bentuk judul di marketplace ini adalah konten, dan kalau konten kita menarik tentu ininya harus tinggi presentasi kliknya, karena iklan itu kan awalnya tayang dulu di banyak pemirsa, lalu orang itu tergerak untuk ngeklik atau enggak tuh. Nah, ini di sini datanya. Kalau konten kita masih belum memicu orang untuk mengeklik, berarti masih rendah. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang terpenting di awal itu seperti yang saya lakukan ini ya. Coba masif dulu beriklan deh. Nanti didapati CTR-nya seberapa itu. Nah, itu baru kita ambil kesimpulan untuk memperbaiki konten toko. Ada yang lain? Riset kata kunci untuk judul di bagian
iklan. Ini mungkin iklan ya, di bagian iklan, volume tinggi, harga mahal. Masuk apa enggak? Oh, ini. Nah, kalau untuk produk-produk sejenis herbal atau madu yang karakteristiknya memang begini, ini harus dicari alternatif dulu ya, jangan dipaksakan dengan kata kunci yang mahal itu, karena kalau untuk testing di awal sih risih juga ya, ngeri juga, kita takut boncos. Salah satunya ini saya tunjukkan juga ya, saya pakai tool riset yang simple aja. Coba produknya apa Kang, coba didetailkan lagi biar saya tunjukkan untuk cari sinonim atau pengambilan data yang lain ya. Oh ini ya, ini ada yang nanya kata kunci. Jadi kalau untuk riset itu saya biasanya gunakan pertama dari manfaat, kalau dari bentuk mahal gitu. Kalau dari bentuk dan manfaat mahal, kita coba testing brandnya langsung gitu. Kalau dari brand juga mahal, kita cari alternatif lain terus. Kayak gini ini ya. Saya contohkan yang produk saya ini. Ketika dia ditembak dengan brand langsung, wow, kebanyakan cocok. Nah ini, si produk ini walaupun ditembak dengan brand duluan, dia popularitinya tinggi, harganya tidak terlalu mahal. Ini tidak masalah, pakai aja. Cuman kalau misalnya si produk ini ditembak dari brandnya sudah mahal, maka kita cari yang alternatif kayak ini nih. Ini beda dikit kan, tadi bersambung, ini dark spotnya ini terpisah. Ini bisa berbeda tuh kan, ini berbeda. Jadi kalau kita mau menghindari yang mahal ya hindari penulisan seperti ini gitu. Dark spotnya jangan dipisah, tapi harus digabung. Oke. Yang lain mana tadi? Oh, sepeda lipat. Nah, untuk tahap awal kan kita itu masih di kata kunci prediksi gitu sifatnya. Kalau setelah beriklan dan didapati data iklan, itu bisa saya sebutkan sebagai data ya, kata kunci data gitu, walaupun masih prediksi ya, karena masih di testing lagi kan, tapi akurasinya biasanya lebih baik daripada data-data yang didapat dari prediksi gitu. Kayak ini ya, saya contohkan ini sepeda lipat. Nah, ini sepeda lipat, ini sudah banyak suggest ya, kita lebih banyak lagi. Nah ini kan tuh, wow tapi yang sepeda lipat ya. Jadi dari sepeda lipat ini, kalau punya kita produknya sepeda lipat apa, kita cari di sini dan catat dulu. Nah ini sepeda lipat, sepeda bayi. Tuh, sesuaikan ya dengan yang kita mau jual tuh sepeda lipat, kalau brandnya brand apa, kalau nah lalu udah kayak gini contohnya kita proses ya.
Ini sama sih, ini sama Shopee sama, cuman beda. Dia lebih simple aja, lebih cepat gitu. Si sepeda lipatnya itu nanti bisa kita ambil dari berbagai sudut. Yang murahnya yang mana? Ini lumayan banyak, jadi berat di loadnya itu dia. Biarkan dia berputar dulu, saya cek lagi. Oke. Oh, MQ ya dia. Oh, saya nggak baca MQ-nya. Oke. Secara umum dulu. Sepeda lipat 67%. Nah, kalau kita mau mainkan volume, ini kita sortir di sini volume. Maka yang tertuang adalah kata kunci utamanya, sepeda lipat dulu. Relevansinya yang tinggi yang ya nih, yang 7 ini ya, 7 sepeda lipat dan harga nyatanya memang begini. Nah, kalau mau yang murah, kita ambil dari segmen sudut berbeda gitu pengambilan. Ini dari price dulu. Kita sortir itu dari price-nya yang murah. Mana sepeda lipat ada nongol nggak ada. Nah, ini dia yang ada yang murah itu paling sepeda lipat brand Genio. Oh, Genio halaman kedua, brand apa lagi? Tidak ada sepeda lipat. Nah, kalau yang murah itu sepeda lipat. Penulisannya yang lipatnya. Aduh, sepeda lipat 2150. Sepeda apa lagi Cina? Sepeda roda 3 lipat. Nah, ini paling yang murah-murah kayak gini. Nah, ini juga ya, sepeda lipat murah. Ini juga, mana sepeda lipat? Nggak ada. Jadi kita bisa menentukan untuk menulis judul itu dari 3 kriteria gitu ya. Pertama dari brand dulu ditembak, kedua dari kata kunci basicnya dulu ditembaknya, ketiga dari manfaat atau fungsi atau jenis atau apa ya. Nah, kalau si ini sepeda MQ gitu ya, coba kita sepeda lipat MQ ya, ada ya dia? Nggak ada, sampai di sini aja yang adanya. Kalau dari brand mungkin diwakili sama Pacific ini, United, Genio, Elemen ya. Selebihnya ini kondisi barang second bukan ada. Ini untuk gender ya, dewasa, anak, ini gender. Ini brand. Nah, kita ngolah-ngolah ini aja sih, diolah-olah ini. Selebihnya ada juga tadi kayak sinonim ya, atau istilah lainnya ataupun cara penulisan lain. Kalau sepeda itu bisa sepeda kayak gini kan ya, orang nulis begini juga mungkin ada tuh, sepeda lipat. Ini kan tidak baku lagi gitu, tidak mengikuti kaidah EYD. Tapi ini karakteristik market yang orang-orang ngetik kayak gini gitu. Dan ini biasanya ada ini kalau kayak gini.
Nah, kalau misalnya kita mau target sesuatu yang beda sama kompetitor, maka kita coba aja ini kopi. Lalu kita larikan lagi ke sini, ini tutup dulu. Ini kita tutup lagi, kita ke iklan dulu. Nah, itulah kenapa kalau yang sering-sering mojok privat itu jadi ketemu kayak gini. Saya carikan juga dari berbagai software, dari berbagai itu juga gitu kan, referensi untuk cari ide-ide itu biar nggak mentok. Kalau satu produk diiklankan tidak mendapatkan hasil sesuai harapan, ya sudah, jangan dipaksakan, ya ganti cari cara lain, sudut pandang lain. Dan kalau judul yang bersangkutan sering diobok-obok, itu tidak baik juga. Kalau yang sudah jelek, biarkan aja dia jelek, tinggalkan aja, kita cari dan bikin judul baru, cari ide dan bikin judul baru dengan cara riset ulang. Nah, ini kan ya, sepeda lipat dewasa tuh popularitinya tinggi dan volumenya juga lumayan, harganya justru dia lebih murah daripada si ini bakunya. Kalau ini walaupun kita tembus di page 1 dengan persaingan yang segitu ketatnya dan harga bid yang terlalu mahal, ini ngeri juga. Nah, ini juga popularitinya masih seimbang lah katakanlah sama ini. Dan di persaingan salah nulis ini kita nggak terlalu berat ini. Coba realnya kita ke Shopee ya, shopee.co.id. Lalu kita carikan si sepeda lipat. Akang iklan enggak ini? Kalau iklan ini ada muncul nggak di sini di pencarian saya? Nah, inilah arena yang kita bidik jika menggunakan kata kunci ini ya. Coba lihat di sini, peta persaingannya tidak terlalu berat kan ya. Paling 39 terjual, 26 terjual, 40 terjual, ini di iklan, ini kategori iklan paling atas tuh. Selebihnya ini yang dari reputasi dan SEO ke bawahnya ini, SEO. Baru ke bawahnya lagi ada iklan lagi. Nanti di kolom terbawah ini nih, ini iklan, ini iklan. Misalnya sini ini 500 terjual, ini terberat di kategori reputasi. Lihat jualnya harga 265.000. Kalau kita jual sepeda sejenis dan membidik segmen ini, kita pasang harga di bawahnya aja sedikit aja ini ya. Misalnya 260.000 gitu. Iklan ini bisa bersaing minimal ya. Bahkan bisa dikalahkan iklan yang terjualnya 500 ini dengan iklan kita yang kontennya baik, optimal gitu. Sementara si dia itu kontennya seperti ini. Malah tas koper sepeda lipat bukan jual sepedanya gitu kan. Ini satu hal yang berbeda.